Teman-teman semua, sungguh sangat miris beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang dimana yang melakukan ini adalah orang penting di negara kita karena dia menjadi utusan khusus daripada presiden. Kemudian dia berdakwah katanya di Magelang. Tetapi dakwah dia itu mohon maaf, banyak sekali kata-kata pisuh-misuh bahasanya. Ya, bahkan kalau dalam ceramah-ceramah yang lain, yang katanya seorang gus, katanya seorang kiai, ini lidahnya, mulutnya mudah sekali menyatakan kalimat jancu, lain sebagainya. Yang justru bagi orang Jawa pun, yang dia sekalipun non-Islam, tetapi orang Jawa tulen, bahasa-bahasa seperti itu sangat dijauhi. Tapi kenapa orang yang katanya seorang gus kiai, dia berani berkata-kata seperti itu? Kemudian, ada yang sangat mengiris hati saya ketika dia, mohon maaf, kata dia bercanda, tetapi dia menyatakan depan jamaah umum, jamaah banyak, menyatakan kata goblok kepada seorang penjual asongan. Ya makanya titul goblok. Dia matanya buta, apa picek matamu, cok? Dia gak lihat apa orang itu sedang berjualan. Masih disuruh jualan, goblok gitu bahasanya. Ya Allah. Yang lebih miris adalah apa teman-teman semua? Ketika yang di atas panggung, terutama yang katanya itu kiai, yaitu Utsman, ya, namanya dia sudah Utsman, sebagaimana sahabat Nabi Utsman bin Affan, ya, yang nyatanya dia justru memenjarakan, mengasingkan seorang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, kan begitu. Yang katanya Kiai Utsman ini justru tertawa terbahak-bahak. Ya Allah ya Karim. Tertawa terbahak-bahak, bahkan apa? Ketawa dia seakan-akan memberikan tendensi penghinaan. Dan bahkan yang di panggung itu belakang juga pada ketawa semua. Kok seperti ini sih? Untuk lebih lengkapnya kita bahas. Kenapa saya bahas ini? Karena jujur hati saya sangat sakit ketika melihat orang-orang yang diberikan ya kemuliaan, yang diangkat derajatnya oleh Allah saat ini, justru dengan derajat tersebut malah menghinakan orang lain. Mari kita bahas teman-teman semua. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tentu beberapa bulan yang lalu viral juga seorang yang katanya Gus, ya, orang Blitar, yang dikit-dikit bicara, oh saya ini dekingan pusat. Apa sih bahasa seperti itu? Sombong betul ini orang, ya. Berkata dirinya didekingi oleh pusat. Ini seorang Gus, kok begitu? Ya Allah, namanya Ikdam, ya. Gak usah dipanggil Gus. Kenapa? Marah sama saya. Ya udahlah, kita sama-sama Gus, kok gak usah marah lah. Apain begitu? Nah, namanya Ikdam. Waktu itu dia marah-marah kepada penjual asongan, penjual minuman. Dia bilang apa? Rene tak bayar 500.000, tapi ojo tutulan sampai kiamat. Ini pernyataan yang sangat goblok bagi saya. Apakah uang 500.000 itu bisa bertahan sampai hari kiamat? Atau jangan-jangan dia yang congkak, yang sombong, katanya diakini oleh pusat, kemampuan dia untuk berbagi kepada sesama hanya sebatas 500.000. Kok kalah dengan orang lain, orang biasa, yang dia rela memberikan sedekah kepada orang lain juta-jutaan, tanpa harus menghinakan diri orang tersebut. Dan mohon maaf, bukannya orang-orang seperti ini belajar, memperbaiki dirinya, justru masih berlanjut. Yang terbaru yaitu Miftah, ya, Pak Miftah lah. Miftah ini, mohon maaf ya Allah, kalau teman-teman melihat ceramah-ceramahnya, terlalu banyak kata-kata misuh. Kalau bagi orang Jawa, ya, bagi orang Jawa yang non-Islam sendiri pun, ya, kata-kata pisuh, janco, asu, dan sebagainya itu adalah bahasa yang sangat kasar, yang nggak pantas diucapkan. Oke, tetapi ketika dia, ya, diangkat oleh Tuhan derajatnya, kemudian dia justru menggunakan derajat tersebut untuk menghinakan orang lain di depan publik, depan umum, dikatakan goblok lain sebagainya. Ini saya bertanya, dia mengaku Islam, mengaku mengikuti cara Rasulullah. Apakah Rasulullah seperti itu? Ya,
Dan justru kemapanan teori yang dikatakan seorang kiai, seorang gus yang dikatakan sebagai orang yang alim dan sebagainya, ini dibuktikan dengan dasolan fakta di lapangan. Pertanyaan saya, jika ada seorang kiai, ada seorang gus, ya, kemudian dia secara fakta lapangannya seperti itu berbicara kasar, berbicara mengumpat, bahkan menghinakan orang lain di depan jamaahnya, apakah pantas? Kan begitu teman-teman semua. Mereka ini orang-orang Islam, ya. Janganlah justru kalian ini menjadikan umat Islam membenci Islam itu sendiri. Dan juga jangan heran kenapa banyak orang-orang yang menentang, mengkritik Islam. Ya karena kalian orang-orang yang, mohon maaf, menjadikan Islam sebagai tameng diri sendiri. Mencari makan di agama Islam. Ya mungkin kalian juga berjualan agama kan? Begitu. Apalagi di awal kemunculannya, Miftah ini, Pak Miftah. Dia ini berdakwah katanya di klub-klub malam, di salon plus-plus lain sebagainya. Oh, naik namanya kan, sampai diundang oleh Deddy Corbuzier. Naik namanya teman-teman semua. Jadi dia ini bikin sensasi. Kemudian ketika naik itulah dia menyatakan ini orang-orang marginal, orang-orang terpinggirkan. Dakwah Islam haruslah masuk. Berbicaranya seakan-akan mutia. Orang-orang seperti ini cuman ngomong isinya. Perbuatannya nggak ada. Faktanya apa? Ketika kemarin di Magelang, dia menghinakan seorang pedagang. Menyatakan goblok dan sebagainya. Jujur, saya yang hidup di jalan, ya, merasakan bagaimana ketika ekonomi ayah saya hancur, ekonomi abah saya hancur, yang sampai harus ke Jakarta untuk bertahan hidup. Ya, saya tahu bagaimana kerasnya seorang pedagang dan sebagainya. Kemudian saya melihat orang yang katanya Gus seperti ini, tapi kelakuannya seperti itu. Sakit hati saya, demi Allah. Apa sih maksudnya seperti itu teman-teman semua? Jangan kau sombong dengan pangkatmu sekarang. Kau sekarang dianggap sebagai ajudan khusus, utusan khusus presiden. Ya, tetapi benar, ya, banyak orang-orang yang diberikan kekuasaan kepada mereka. Justru dengan kuasa mereka itulah mereka menghinakan orang lain. Zolim kalian. Mereka orang yang sedang berjualan itu lebih baik daripada orang meminta-minta. Mereka berusaha mencari dengan yang halal, mencari dengan cara yang baik, jualan. Tapi kau katakan goblok dan sebagainya. Maksudmu apa? Saya merasakan teman-teman semua. Bagaimana kerasnya hidup di jalan ketika ayah saya berdagang waktu itu. Yang dimana saya hidup di Tanjung Priuk yang lebih erat bahasa dengan premanisme dan sebagainya. Kemudian saya melihat seorang yang katanya kiai, katanya Gus punya pondok pesantren. Bahkan dia menghinakan orang seperti itu. Ya Allah. Padahal kemuliaan seseorang itu teman-teman tidak dilihat dari pangkat mereka, tidak dilihat dari apa gelar mereka. Mau kiai, mau Gus Habib dan sebagainya. Enggak dilihat dari itu. Kemuliaan seseorang dilihat daripada ketakwaan. Dan yang bisa menilai itu siapa? Hanya Tuhan, bukan kalian. Janganlah kalian sombong hanya berdasarkan nasab belaka, lantas sombong, menghinakan orang lain. Kalau mau sombong-sombong aja juga bisa sombong. Ya, saya teringat bagaimana ayah saya ketika itu. Bagaimana ketika ayah saya membangun pondok pesantren bersama Pak D-nya atau Pak Le, saya lupa namanya, yaitu Mbah Kiai Zainul Anam, Zainul Misbahul Anam. Kalau teman-teman lihat di pondok pesantren Al-Balak Bulu Tigo, ayah saya bagian yang mencarikan muridnya, sedangkan pamannya yang bagian mengajar. Kemudian teman-teman semua, saya jujur saya sangat
tidak suka dengan tingkah laku para gus-gus yang ada. Itu pun juga saya alami. Ketika ayah saya diuji oleh Tuhan masalah ekonomi sampai harus berangkat ke Jakarta. Ya, sampai harus merantau. Ya, mereka yang katanya saudara, yang katanya keluarga, melupakan ayah saya. Sampai kita sekeluarga yang harus bisa bertahan hidup. Kan itu. Padahal almarhum Mbah Yai Misbahul Zainul Anam itu juga sangat baik kepada ayah saya. Senantiasa lah menganggapnya. Tetapi entahlah, terkadang walaupun pamannya menerima, tetapi anak-anaknya kan belum tentu menerima. Kan begitu. Ya karena kita kalah secara ekonomi, kalah secara pangkat. Apalagi kalau teman-teman tahu, Menteri Agama zaman Gus Dur, ya, Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan, itu juga kakek saya. Karena Mbah Tolha dengan ayah saya adalah ayah saya keponakan beliau. Tetapi apa? Mbah Tolha sangat menyenangkan kita sebagai keluarga, ya, sangat menjaga silaturahmi kepada kita. Tetapi anak-anaknya belum tentu. Oleh karena itulah, jangan sombong dengan gelar kalian, Gus, Kiai, dan sebagainya. Jangan hanya menganggap diri kalian saja yang Gus atau Kiai. Jangan begitu. Masih banyak orang di luar sana yang lebih mulia, dan nasab mereka adalah nasab yang mulia, tetapi apa? Mereka sedang diuji oleh Tuhan. Jangan begitu. Ya, sadar kalian. Para gus-gus, kiai-kiai yang suka menjadikan agama sebagai bahan dagangan. Jangan begitu. Jangan justru kalian menghinakan orang lain, ya. Yang dilihat oleh Tuhan bukan siapa bapakmu, bukan siapa kakekmu, tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah bagaimana perbuatanmu. Dan perlu dipertegaskan bahwa ajaran agama tidak sebatas engkau menyembah Tuhan, tidak sebatas engkau menyampaikan firman-firman Tuhan, tapi ajaran agama itu seperti apa? Adalah engkau mampu menghidupi orang miskin, engkau mampu menjaga mereka, dan engkau mampu menahan diri, menahan mulutmu daripada menghardik orang miskin. Buka Quran Surah Al-Ma'un. Betapa banyak orang yang celaka dalam ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia melupakan kewajiban sosial, yang dimana merupakan pokok teguhnya ajaran agama. Sama halnya dalam agama Kristen. Dalam kitab Matius, betapa banyak orang-orang Kristen yang menyatakan dirinya, aku telah mengerjakan perbuatanmu, bahkan menyebut-nyebut nama Tuhan. Tetapi apa? Yesus berkata bahwa engkau tidak mengerjakan ajaran Tuhan. Engkau tidak mengajarkan ajaran Bapa. Ya. Ingat, agama tidak hanya bagaimana cara kita mendakwahkan, agama bukan bagaimana cara kita menyampaikan firman-firman Tuhan, tapi inti ajaran agama adalah apa? Kebajikan kepada sesama. Itu yang paling penting. Jadi jangan sombong, ya. Terutama Miftah dan juga Iqdam, ya. Yang juga gus-gus yang lain, kiai-kiai yang lain, bahkan Habib atau yang katanya Sayyid yang lain itu, jangan sombong kalian. Jangan kau anggap orang yang duduk mendengarkan ceramahmu itu adalah orang hina. Bisa jadi mereka mulia, tetapi karena rasa tawaduknya kepadamu, dia justru mendengarkan ceramahmu yang bahkan, mohon maaf, kadang-kadang isinya nggak ada ilmu agama, lebih banyak khurafat. Oke? Jangan seperti itu. Dan juga khususnya masyarakat Jawa, ya, tolong bangkitlah kalian daripada penjajahan feodalisme. Jangan kalian melihat dia sebagai seorang kiai, sebagai seorang gus, lantas kalian tidak berani mengkritiknya padahal dia salah. Kritik, nasihati. Ini malah ada seorang Habib ya katanya dari Tuban itu menyatakan bahwa ada agenda jahat orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah yang ingin menyerang gus-gus kalian. Ini maksudnya apa? Mereka ini bersatu padu untuk playing victim, menyalahkan kita yang mengkritik sebagai orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Dan mereka gus-gus itu sekalipun salah, sekalipun bejat kelakuannya,
dianggap ahlus sunnah wal jamaah. Ini ajaran apa teman-teman semua? Makanya orang-orang dari golongan bukan ahlu sunnah sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau lagi dicaci maki, lagi dibuat meme-meme di konten-konten, maka lindungi beliau, sokong beliau. Abah Gus Miftah itu orang yang baik. Kalau seorang Habib berkata seperti itu, menyatakan keluar seorang muslim daripada ahlus sunnah wal jamaah, biarkan. Lebih baik kita keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah daripada kita harus terbelenggu dalam dogma penjajahan kemerdekaan akal, pikiran, dan jiwa. Ya, teman-teman semua, mohon maaf, episode kali ini sangat emosional dan jujur sangat mengiris hati saya. Dan saya juga kadang-kadang bingung, kenapa Tuhan memberikan orang seperti itu pangkat derajat. Padahal Tuhan tahu kok hati mereka, perbuatan mereka, tapi kenapa masih Tuhan berikan panggung? Ada apa Tuhan pada apa itu? Bukankah Engkau Maha Rahman lagi Maha Rahim? Tapi kenapa Engkau biarkan seorang marginal, seorang mustadafin dihinakan oleh mereka, orang yang Engkau berikan pangkat di muka umum? Ya Tuhan, Engkau dalam sejatilah Tuhan. Aku pasrah kepadamu, capek apa? Membicarakan kekuasaanmu yang gak ada habisnya itu. Di satu sisi Engkau nyatakan Engkau Rahman dan Rahim, tapi di satu sisi Engkau juga, mohon maaf, membiarkan adanya aniaya, kezaliman. Ya Allah, ya Karim. Begitu saja teman-teman semua. Semoga dapat dipahami daripada pembahasan singkat kali ini. Intinya apa? Yang penting kita senantiasa menghormati satu sama lain. Jangan jadikan pangkat kita, derajat kita untuk menghinakan orang di bawah kita. Jika Tuhanmu ya mampu mengangkat derajatmu dalam 1 detik, maka dalam detik yang lain Tuhan pun mampu membinasakan derajatmu sampai ke inti bumi, menghinakanmu sehina-hinanya. Sekalipun engkau bergelar kiai, bergelar gus, habib, sayyid, lain sebagainya, gak usah sombong. Itu hanyalah gelar-gelar kebudayaan, bukan gelar agama. Kebudayaan tersebutlah yang menjadikan masyarakat, khususnya di Jawa, masih kental sekali dengan feodalisme. Ayo kita bangkit daripada hal-hal semacam ini. Kita hormati seseorang karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Kita hormati seseorang karena kebaikannya, bukan karena nasabnya, sekalipun dia buruk. Ya, jangan. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Wallah muwafiq illa aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.